Halo Sobat ZWID, kembali lagi di channel Zero Waste Indonesia. Perkenalkan, aku Dewi Indriani, Head of Digital Activation ZWID. Nah, di video kali ini aku nggak bakal sendiri karena aku bakal ngobrol sama Jacqueline, co-founder dari Food Sustaination, yang bakal ngebahas bagaimana sih cara menyelenggarakan event minim sampah. Serunya, di Food Sustaination mereka baru aja menyelenggarakan Eating Market Fest yang konsepnya minim sampah. Gimana ceritanya? Yuk kita ngobrol bareng sama Jacqueline. Halo Jacqueline. Halo Kak Dewi. Hey, terima kasih ya sudah bersedia buat ngobrol sama aku. Siap, thank you juga udah diundang nih barengan sama teman-teman ZWID ya tadi ya. Sobat ZWID. Sobat ZWID. Okay. Jacqueline, dari Food Sustaination kan baru aja menyelenggarakan Market Fest yang konsepnya minim sampah. Yang mana menurutku itu agak susah ya, karena kan kalian bazar makanan. Nah, gimana kalian bisa menerapkan konsep minim sampah di event yang cukup besar ya? Karena itu kalau nggak salah pengunjungnya hampir 1.500 dalam 2 hari. Yes, Ya, benar banget. Apa sih yang melatar belakangi kalian membuat acara kayak gitu? Oke. Mungkin untuk konsep acaranya sendiri ya, Yes. Eating Market Fest ini kan memang diadakannya di bulan Oktober kemarin tuh. Pas lagi momentumnya itu Hari Pangan Sedunia. Oh iya, tanggal 16 Oktober Betul, ya? betul. Nah, kalau kita ngebahas pangan tuh banyak kan orang mikirnya, oh emang apa hubungannya sih makanan sama sampah gitu kan ya. Padahal sebenarnya kontribusi sampah dari makanan itu juga cukup tinggi. Gede banget. Gede banget gitu, belum dari plastiknya, belum dari makanannya, itu gede banget ya, dari limbah organiknya kan gitu, dan anorganiknya. Nah, terus waktu kita bikin konsep acaranya, kita mikir, oh kayaknya memang kita nggak hanya cukup menggaungkan dari sisi makanan sehat lokalnya aja, karena kan memang konsepnya ini kita dari konsep besarnya itu adalah pangan berkelanjutan. Nah, kalau kita ngebahas pilar pangan berkelanjutan itu ada 3. Jadi yang pertama itu sustainable agriculture, yang kedua nutrition and health, sama yang ketiga itu food loss dan food waste gitu. Nah, kalau kita ngebahas dari pilarnya kan salah satunya adalah berhubungan sama waste. Dari situ kita mikir, oh kira-kira apa yang bisa kita lakukan sih? Mungkin kita bisa bikin suatu social movement atau gerakan di dalam acaranya sendiri gitu ya, kerjasama sama komunitas-komunitas agar acaranya itu minim sampah, kurang lebih kayak gitu. Nah, that's why kita kolaboratornya itu juga cukup banyak ya, ada 20 lebih kolaborator di acara ini. Dan kalau dari aktivitasnya kan macam-macam ya, kita ada bazar itu yang utama, bazar makanan lokal dan sehat, terus kita bagi sectionnya plant based, natural, organik gitu ya konsepnya. Terus kita juga ada event workshop, talk show, jadi macam-macam aktivitas yang bisa dilakukan sama pengunjung. Yang kita targetin adalah anak muda dan juga yang moms nih yang bisa ikut. Terus kita juga ada live performance, dan kita ada juga social movement dan booth-booth barengan sama komunitas ini. Jadi memang kita juga kerjasama sama komunitas untuk mengedukasi langsung on the spot di lapangan. Gimana cara kalian mengedukasi tenan dan juga pengunjung untuk berperilaku minim sampah selama acara? Karena yang kita tahu kan kalau misalnya datang ke event konser atau event apapun pasti itu sampahnya pasti bakal gimana gitu kan, berserakan pasti bakal banyak banget yang dihasilkan. Nah, gimana cara kalian mereduksi agar kegiatan itu bisa minim sampah sih? Nah, ini memang salah satu challenge-nya ya, karena yang kita tahu kan event-event itu gila, berserakan banget, tapi plastik kemana-mana gitu. Nah, akhirnya kita edukasinya itu dari sebelum acara bahkan. Jadi sebelum acara itu kita udah gaungin, ada do and don'ts-nya lah kalau ngeliat di kontennya Eating. Terus di situ kita kasih tahu, oh kalian harus pakai reusable bag ya, kalian harus bawa tumbler sendiri ya. Dan gitu. Itu edukasinya online ya? Online. Memanfaatkan sosial media? Betul, jadi saat orang buka platformnya Eating Movement di Instagram, terus buka website kita juga, mereka tahu, oh mereka tuh harus ini loh, bawa tumbler sendiri, bawa reusable bag kalau mau belanja, kayak gitu. Kebanyakan kalau event gitu seringnya yang di woro-woro itu cuma siapa yang tampil, betul, berapa harga tiketnya, tapi jarang sekali yang mengedukasi harus seperti apa sih untuk mengurangi sampahnya gitu tuh. It's a good idea loh. Iya benar, dan pengennya sih ya mungkin event-event lain juga bisa. Tapi selain yang konten itu, kita juga edukasi langsung di acaranya. Jadi kita memang bikin yang namanya kayak semacam visual management kali ya gitu. Visual management. Jadi bentuknya kayak poster-poster untuk kasih tahu, oh ini misalnya nih kita ada area sampah gitu kan. Ini posternya jenis-jenis sampah yang kamu boleh masukin ke sini tuh apa? Karena biasa kan kalau di tempat sampah gitu mereka cuma ada tulisan, oh ini recycle, non recycle atau plastik, tapi kan nggak dijelasin kan fotonya apa gitu-gitu. Terus kita juga kerjasama sama komunitas yang bantu mengedukasi di titik-titik pemilihan sampahnya. Terus selain pengunjung, kita juga edukasi tenan-tenannya. Karena tenan-tenan ini kan juga berkontribusi gitu kan. Dan kita juga set aturan. Jadi rules yang kita buat tuh nggak hanya untuk pengunjung, tapi untuk tenan. Jadi waktu mereka mau daftar, mereka udah aware bahwa mereka itu harus pakai wadah ramah lingkungan. Terus mereka harus pilah sampahnya sendiri saat di hari H. Wadah ramah lingkungan itu seperti apa yang di sini? Wadah, jadi kita nggak bolehin
pakai plastik, styrofoam, mereka harus pakai wadah-wadah yang kayak misalnya yang paper base kayak gitu, atau yang recycle masih nggak apa-apa gitu, atau banyak macam-macam kan, ada yang dari cassava, sekarang banyak yang macam-macam ya. Respon dari tenannya surprisingly mereka mostly positif sih. Memang ada pasti yang mereka sebenarnya bukan keberatan, tapi justru nanya suggestion. Jadi kayak, ini aku sebenarnya selama ini selalu pakai plastik. Kira-kira ada alternatif lain nggak? Nah itu kita juga harus bisa jawab tuh. Jadi wadah-wadah minuman kita itu ada beberapa yang pakai returnable packaging. Kita kan buka booth sendiri ya dari Eating. Nah terus nanti mereka boleh balikin setelah pakai di situ. Jadi sistemnya udah diedukasi juga ke tenannya. Nanti kalau ada yang mau pakai, tolong diingetin buat balikin ke titik kumpulnya lagi. Gitu. Kalian di booth Eating. Nah itu resikonya utama hilang betul. Dan terjadi sih memang. Iya gitu. Iya, cuman memang kita ada persen yang kita terima lah berapa yang boleh hilang gitu. Kita kerjasama sama komunitas. Jadi sudah diperhitungkan juga ya resikonya, resiko kehilangannya. Kita kerjasama juga sama cleaning service-nya. Kita edukasi juga tentang pemilahan sampahnya, apa yang harus mereka perhatikan. Jadi nggak hanya mereka harus ngambil sampah-sampahnya, tapi perhatikan juga kalau ada wadah-wadah yang bentuknya kayak tumbler gitu, tolong dikembalikan. Dan kita sendiri dari tim Eating juga diminta untuk aware kalau ada yang melihat. Jadi memang harus diawasin juga sih, mau nggak mau, karena belum tentu semua yang datang pengunjungnya itu sudah cukup aware tentang sistem ini. Mungkin sebagian besar enggak. Sebagian besar bisa jadi enggak gitu. Apalagi hal yang baru kan. Hal yang baru, anak muda, apalagi yang kita crowd karena konser kan. Kita ada live performance. Tapi nggak apa-apa gitu, yang penting menurutku awareness-nya dapat dulu aja gitu. Dengan lingkungan yang kayak gitu mereka mendapatkan bahwa ekosistem yang baik tuh kayak gini loh, ekosistem yang minim sampah kayak gitu. Biasanya kalau event ya udah diserahkan sama petugas kebersihan aja, dipercayakan semuanya sampah ngumpul jadi satu, pindah ke TPA gitu kan. Tapi kalian mikirin secara detail gimana nanti sampah yang dari tenan, gimana sampah dari konsumennya. Berapa lama kalian mempersiapkan untuk khususnya untuk bagian waste management? Bagian waste management, sejujurnya kita persiapan itu sekitar 1 sampai 2 bulan, 2 bulan sih, 2 bulan sebelumnya. Tapi memang karena kita memang nggak punya expertise itu kan, jadi saat kita membangun sistemnya itu pun kita juga minta suggestion dari komunitasnya. Jadi misalnya komunitas yang utama nih yang bantu pilihan sampah, aku nanya gitu, kira-kira jenis sampahnya dipilah apa? Terus nanti apakah perlu ada edukasi atau enggak? Terus setelah itu pengelolaannya seperti apa? Nah itu kita benar-benar bahas flow-nya sampai akhir. Jadi setelah event pun, nanti jangan lupa ya CS-nya bantu untuk pemilahannya, penempatannya seperti apa agar bisa diangkut, terus bisa diolah lagi dan seterusnya. Nah itu kita benar-benar minta suggestion dari komunitas ini. Dan kita hindarin jangan sampai ke TPA. Ya, itu keren banget loh, dan itu jarang, maksudnya untuk saat ini semoga ini bisa jadi inspirasi juga sih buat teman-teman yang mau menyelenggarakan event atau acara apapun dalam skala kecil ataupun besar gitu kan. Kalau bisa menerapkan minim sampah itu sangat baik, karena sekarang sudah banyak ya komunitas startup yang memang tujuannya atau sistem model bisnisnya waste management gitu loh. Jadi kita bisa bekerja sama dengan mereka. Nah, yang menarik juga kalau misalnya tadi untuk pengelolaan sampah sisa anorganiknya. Nah, kalau dari sisa organiknya perlakuan seperti apa yang untuk event? Kalian cara mengelolanya seperti apa? Terus kita juga kerjasama sebenarnya sama komunitas lain gitu. Sebenarnya lebih ke startup sih, yang ngejual flash sale produk-produk yang udah nearly expired gitu, atau yang produk berlebih di hari itu. Makanya kemarin kita juga minta untuk startup ini reach out ke tenan-tenan, ada nggak nih yang mau kerjasama, jadi biar nanti diskon 50% gitu di jam-jam tertentu gitu ya di akhir acara. Nah itu biar nggak ada makanan berlebih yang terbuang. Karena sistem yang kolaborasi, jadi bukan sistem kapitalis ya yang swasta hanya menguntungkan satu pihak doang gitu kan, tapi ini karena kolab ya sama-sama menguntungkan gitu kan, dan tidak memberatkan. Ini keren sekali. Yang pasti yang kita dapat kalau feedback secara non kuantitatif ya, kualitatifnya itu pemilahan sampahnya dilakukan dengan baik gitu. Dalam arti kan sebenarnya struggle-nya selama ini kalau misalnya kita provide tempat pemilahan sampah itu orang sembarangan kan masukinnya. Nah ini enggak gitu. Walaupun warnanya merah, kuning, hijau, tetap aja semua dicampur. Betul, ya kan? Betul. Karena skeptis biasanya. Tapi kali ini karena mereka yakin bahwa setelah ini sampahnya bakal diolah, mereka mau kok milahin sampahnya. Terus penggunaan returnable packaging juga banyak yang mengembalikan. Terus kalau buat nextnya mungkin tadinya itu kita pengen kerjasama sama satu, ini startup sih gitu ya. Jadi dia bisa menghitung berapa sih jumlah emisi karbon yang di-reduce, offsetnya berapa gitu. Nah itu kita belum coba tuh. Dari Jacqueline aku banyak banget dapat insight gimana cara menyelenggarakan event seminim sampah mungkin. Dari mulai persiapan, lalu prakteknya seperti apa, lalu setelah pengolahannya pun seperti apa.
Dan juga menggandeng komunitas yang punya misi yang sama, itu penting banget. Jadi konsepnya adalah kolaborasi ya. Kalau dari responnya sendiri ya, pertama untuk pengunjung sendiri tuh responnya cukup positif gitu. Jadi nggak ada keluhan gimana-gimana sih ya. Mungkin salah satu keluhannya ada ini sih, kita kan minta mereka bawa tumbler tapi kita nggak mau menyediakan refill station. Iya, mereka expect-nya ada gitu. Tapi selain itu semuanya aman gitu. Jadi dari pengisi talk show itu kan rata-rata memang juga orang yang juga sudah aware ya, yang sudah kita pilih untuk menjadi pembicara. Nah jadinya mereka bahkan udah menerapkan lebih baik gitu. Kayak ada siapa ya, beberapa sih gitu, kayak Kak Denia, Kak Denia itu kan udah menerapkan. Terus yang lain-lainnya malah amazed ngelihatnya. Terus mereka keliling, terus mereka bahkan bikin konten sendiri kayak, oh ini kok keren ya, ada pembuangan sampah, info baru. Aku baru tahu loh ada yang kayak gini. Terus akhirnya malah mereka bikin konten sendiri gitu. Jadi so far so good. Wow, menarik sekali. Ini beri aplaus untuk IMF. IMF, semoga nanti yang di tahun 2023 apakah akan ada lagi? Amin. Doain ya. Buat next eventnya bisa tolong dibantu. Ya, tolong dibantu, bisa dibantu. Gitu. Semoga cara ini bisa diadaptasi, di copy paste di acara-acara lain yang selanjutnya, ya kan? Yes, Jacqueline ada tips atau apa ya, pesan untuk yang lain yang jika ingin menyelenggarakan event-event sampah, boleh nggak dikasih apa ya, sedikit tips and tricks atau bisa menghubungi kemana kalau mau tanya-tanya lebih lanjut gitu kan? Kuncinya adalah kolaborasi, karena kita pun udah bisa melakukan itu tanpa adanya kolaborasi. Dan kali ini tuh yang aku lihat ya, perbedaannya dengan 5 tahun lalu mungkin, sekarang itu udah banyak banget komunitas startup yang ngebantu tentang waste management. Dan jangan lupa edukasi, baik ke pengunjung, performer gitu, semua yang terlibat di dalam acaranya itu sendiri. Jadi semuanya benar-benar aware nih terhadap kenapa sih ini penting dan dampaknya itu apa. Komitmen dari penyelenggaranya itu juga penting, jadi itu nggak hanya branding. Betul. Kayak ini ya. Nggak cuma greenwashing greenwashing, tapi benar-benar dilakukan. Makanya sama teman-teman ZWID ini bantu kita untuk ini ya, menggaungkan juga apa yang kita lakukan biar teman-teman juga ikutan. Dan pastinya kalau mau tahu info lebih lanjut atau mau nanya kita juga nggak apa-apa, bisa ke Instagram kita @eating.movement. Silakan follow dan subscribe channel-channel Eating ada di Instagram, YouTube, dan TikTok juga ada TikTok ada. Eating.movement, eatingnya itu eat makan dan think mikir. Terus kita juga ada website eating.id. Oke. Terima kasih Jacqueline buat informasinya, ngobrolnya seru sekali. Siap, thank you Kak Dewi. Jadi makin positif nih kalau Indonesia bahkan dunia kita bisa kok menuju bersama ke bumi yang lebih asri. Thank you Sobat ZWID sudah menyaksikan. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Komentar juga nih apa sih yang sudah kamu lakukan untuk bumi. Thank you, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam lestari. Thank you Jacqueline. Thank you Kak Dewi.